Shaman, benda suci ada di tangannya. Rebut itu. Sihir Shaman ternyata seperti ini. Serang! Segel benda suci. Ya, hiduplah dengan baik. Aku tidak bisa melupakan kekejaman suku yang dibantai musuh. Juga tidak bisa melupakan kasih sayang ibu yang berkorban demi melindungi suku. Oleh karena itu, aku belajar sihir Shaman dengan giat. Hanya agar suatu hari nanti bisa kembali ke sisi suku. Membalaskan dendam suku yang telah tiada. Bagus, kamu telah mempelajari semua sihir Shaman. Mulai hari ini, kamu adalah Shaman terhebat di dunia. Terima kasih atas ajaran leluhur. 10 tahun lalu, jika bukan leluhur yang menyelamatkanku dari dasar jurang dan mengajariku kemampuan, aku pasti sudah mati. Dan tidak akan memiliki kemampuan seperti sekarang. Kamu adalah keturunan suku kami, juga Dewa Agung masa depan. Menyelamatkanmu adalah kehendak Dewa. Hari ini adalah hari ulang tahunmu yang ke-18. Leluhur telah menyiapkan hadiah untukmu. Ini adalah formula hati kaos. Bisa membantumu menjadi dewa yang sesungguhnya. Leluhur. Kamu telah selesai belajar, hari ini turunlah gunung untuk mencari suku kita. Gulau yang dulu mempertaruhkan nyawa menyelamatkanmu, dia masih hidup. Dia ada di aula pemujaan leluhur di desa Guhuai. Kakekku still hidup, bagus sekali. Jika dia tahu aku telah mempelajari sihir Shaman dan bisa melindungi suku, dia pasti akan sangat senang. Sekarang, karena kamu telah menjadi Dewa Agung Shaman, tanggung jawabmu adalah melindungi warisan Shaman. Ingat, jangan biarkan kebencian membutakan matamu hingga melakukan pembunuhan. Guangyo mohon panik. Desa Guhuai. Desa Guhuai. Disinilah tempat Gulau and sukunya tinggal. Tapi, mengapa bisa menjadi seperti sekarang ini? Orang-orang luar ini datang untuk merebut benda suci dan juga menghancurkan nadi spiritual desa. Semua suku kami terluka. Benda suci sangat penting bagi suku kami. Jika direbut, suku kami juga tidak akan ada lagi. Gawat, baru mendapat kabar. Mereka menuju altar penyegelan benda suci. Nona, kamu orang luar. Di sini sangat berbahaya. Cepatlah pergi. Pergi. Tidak disangka, 10 tahun ini tidak membuat invasi orang luar berkurang, malah semakin merajalela dan keterlaluan. Kali ini, aku pasti akan melindungi sukuku. Changzu, penyihir negara Wa. Altar. Tidak disangka benda suci ini merasakan kedatangan kita. Bahkan bereaksi sangat kuat. Tampaknya warisan Shaman ini ditakdirkan menjadi milik negara Wa kita. Sihir Shaman adalah warisan suku kami. Sejak kapan menjadi milik negara Wa kalian?
Gulau, lama tidak bertemu. Aku masih ingat Dewa Agung Saman kalian saat itu ditebas oleh orang kami. Dan pewarisnya bahkan dijatuhkan ke jurang oleh orang kami. Kalian ditakdirkan kalah. Barang kalian harus menjadi milik kami. Kamu, Gusan, tenanglah. Ilmu bela diri lawan sangat kuat. Kamu akan terluka. kalian datang hari ini sebenarnya ingin apa? Kudengar siapa yang bisa memicu resonansi benda suci bisa menjadi Dewa Agung Saman berikutnya. Kami datang hari ini hanya mengambil kembali barang milik kami. Benar. 10 tahun lalu, Dewa Agung kalian dan pewaris kalian semua mati di tangan negara Wak kami. Sihir Syaman adalah milik negara Wak kami. Tidak tahu malu. Siapa yang bisa memicu resonansi benda suci bisa menjadi Dewa Agung Saman berikutnya. Gulau, aturan ini adalah aturan suku Saman kalian. Kamu tidak akan melanggar aturan, kan? Tentu saja tidak. Benda suci ada di atas altar ini. Jika kalian menginginkannya, ambil saja. Ayah, Gulau. Tua Bangka, benda suci ini hari ini pasti akan kami bawa pergi. beraninya kamu tidak sopan pada Gulau? Mundur. Tidak perlu terbawa emosi. Orang-orang hanya tahu siapa yang bisa mendekati benda suci dan memicu resonansi. Dialah Dewa Agung berikutnya. Tapi tidak ada yang tahu Dewa Agung telah ditentukan sejak awal. Selain Nona, tidak ada yang bisa mengambil benda suci. Kakekku, bagus sekali dia masih hidup. Wajahnya, dulu demi menyelamatkanku dia sampai menjadi seperti ini. Apakah ini semua orang negara Wa yang datang untuk merebut benda suci? Ya, orang-orang luar ini keterlaluan. Tidak hanya berulang kali mencari masalah, tapi juga terang-terangan berniat buruk pada benda suci. Tujuan orang negara Wa kali ini mungkin tidak sesederhana merebut benda suci. Mungkin ada konspirasi yang lebih besar di baliknya. Lebih baik kita amati dulu situasinya. Sesuai aturan, tangga menuju altar ada 9 tingkat. Siapa yang bisa mencapai tingkat kelima ke atas dan tidak terluka oleh benda suci, maka dia adalah pemilik benda suci ini. Dan juga Dewa Agung berikutnya. Siapa di antara kalian yang berani menjadi penantang pertama? Hai, Jiesian, penyihir negara Wa. Zayu dari negara Wa datang khusus untuk mengambil kembali benda suci negara Wa. Benda suci memiliki roh, bisa mengalih kebaikan dan kejahatan orang dengan niat buruk seperti ini. Bahkan tidak layak naik ke tingkat pertama. Zayu dari negara Wa gagal dalam tantangan. Minghui, penyihir negara Wa. Minghui dari negara Wa datang untuk mengambil kembali benda suci negara Wa. Tingkat kelima, Minghui mencapai tingkat kelima. Tidak terluka oleh benda suci. Dia sekarang adalah pemilik baru Syaman. Itu bukan benda suci, itu benda jahat. Sihir orang ini sangat aneh, bahkan bisa menekan kekuatan benda suci untuk sementara. Tampaknya musuh lebih kuat dari yang dibayangkan. Untung tadi tidak gegabah bertindak. Aku nyatakan, Minghui dari negara Wa gagal dalam tantangan. Maaf Tuan Changzu, aku gagal. Minghui bisa naik ke tingkat kelima, sihirnya sangat tinggi. Tapi hanya karena seberkas cahaya dari benda suci, dia hampir mati. Dengan kemampuan kita sekarang, sepertinya kita juga tidak bisa memicu resonansi benda suci. Tidak apa-apa. Hari ini kita hanya perlu membuat orang negara Wa mundur. Waktu masih panjang. Kita cari jalan lain nanti. Negara Wa kalian hanya sebatas ini. Benda suci sama sekali tidak mengakui kalian yang berniat buruk. Benda ini selamanya hanya milik Syaman Dasya kami. Sebaiknya, kalian cepat pergi saja.
Siapa bilang? Negarawa, kami tidak ada orang lagi? Afu, pengurus tempat syaman. Biar aku. Afu, kamu sebagai salah satu dari 6 pengurus besar Syaman Dacia kami, berani berkolaborasi dengan orang luar menginjak-injak budaya Syaman. Kamu benar-benar tidak layak menjadi anggota suku Syaman. Siapa yang mau menjadi suku dengan sampah seperti kalian? Beritahu kalian. Sekarang, aku telah mengubah kewarganegaraanku menjadi negarawa. Sekarang, aku adalah orang negarawa yang terhormat. Pengkhianat suku yang rendahan. Sudahlah, Afu. Jangan banyak bicara dengan mereka. Majulah. Selanjutnya, penyihir negarawa kami akan membantumu sepenuhnya untuk mengambil benda suci ini. Baik. Ya. Afu dari negarawa menantang benda suci. Pil hitam itu punya aura jahat yang kuat, pasti dibuat dengan teknik terlarang. Bisa meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, tapi sangat merusak tubuh. Tingkat 3. Ayah ternyata bisa naik ke tingkat 3. Tuan Changju, bantu aku! Aku datang. Tingkat 4. Mereka bertiga menyatukan kekuatan untuk menyalurkan energi, memaksa peningkatan kekuatan ayah agar bisa memicu resonansi benda suci. Orang-orang Jepang ini licik sekali. Langkah kelima. Ternyata dengan kekuatan ayah sendiri dia tidak akan pernah bisa naik ke tingkat 5 tangga langit. Tapi hari ini ketiga orang Jepang itu membantunya. Bagaimana ini, Gucha? Apa benda suci kita benar-benar akan jatuh ke tangan para perampok Jepang itu? Gawat sekali. Pantas saja orang Jepang begitu yakin dengan benda suci suku kita. Ternyata ada pengkhianat di antara kita. Kalau hari ini aku tidak datang, orang Jepang itu memang bisa merebut benda suci ini. Sayang sekali. Tetua Gu, sesuai aturan, aku sudah menapakkan kaki di tingkat 5 tangga langit dan tidak terluka oleh benda suci. Bukankah seharusnya Anda mengumumkan bahwa benda suci ini milik Jepang kita? Jika tidak ada lagi yang menantang benda suci ini, maka aku nyatakan benda suci ini menjadi milik orang Jepang. Tetua Gu. Tuan Changgu, Anda lihat sendiri, aku berhasil naik ke tingkat 5 tangga langit, tidak ada seorang pun di sini yang bisa melakukannya. Benda suci ini milik Jepang kami. Tetua Gu, 10 tahun lalu Dewa Agung kalian tewas, dan 10 tahun kemudian, kalian bahkan tidak punya satupun penjaga untuk benda suci ini. Sepertinya warisan Syaman ini memang sudah saatnya berpindah tangan. Jangan sombong kalian. Warisan suku kami sudah bertahan ribuan tahun. Tidak akan kami biarkan disentuh oleh orang luar. Bertahan ribuan tahun lalu kenapa? Ujung-ujungnya kalah juga di tangan Jepang kami. Menurutku, kalian yang mengaku keturunan Syaman ini hanyalah sekumpulan pecundang yang tidak bisa menjaga warisan leluhur. Benar sekali. Lihat kondisi kalian yang mengenaskan sekarang. Aliran energi hancur, para pengurus terluka parah, bahkan tidak ada satupun yang bisa naik ke tingkat 3 tangga langit. Masih berani bicara soal menjaga warisan? Menurutku, sebaiknya kalian semua segera berlutut memohon ampun dan menyerahkan benda suci ini dengan kedua tangan kalian. Mungkin kami akan mengampuni nyawa kalian. Orang-orang ini dulu mencelakai ibuku dan sekarang menghina suku kami. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Hari ini, aku harus melindungi benda suci ini dan membuat mereka membayar hutang negara ini. Ayo, kita tidak boleh menyerah. Benda suci adalah akar dari suku kita. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa, aku harus mencobanya. Gushan, tangga langit itu sangat berbahaya. Kamu... Gushan, dia sudah tumbuh sebesar ini. Aku adalah salah satu dari 6 pengurus Saman, mengurus Kulai. Melindungi benda suci adalah tugasku. Bahkan, jika harus mati di tangga langit ini, aku tidak akan pernah mundur.
Pengurus Gugushan menantang benda suci. Gushan, hati-hati. Semakin dekat dengan benda suci, semakin berbahaya. Tingkat ketiga. Wei Jing, cepat kembali! Cih, benda suci itu marah. Kamu terluka. Gushan, bahkan jika kamu bisa naik ke tingkat kelima, kamu tidak akan mungkin bisa mengalahkanku. Bahkan jika harus mati di bawah benda suci, aku tidak akan pernah tunduk pada Jepang kalian. Mati demi benda suci. Aku mati tanpa penyesalan. Ibu, apakah ibu melihatnya? Suku yang dulu ibu lindungi dengan taruhan nyawa, sekarang juga sedang mempertaruhkan nyawa untuk melindungi warisan ibu. Tingkat keempat. Giok pengurus adalah roh hujan, hidup dan mati bersamamu. Satu pengurus, satu giok, membantumu dengan segenap kekuatan. Sepertinya benda suci ini masih sangat memihak pada Jepang kami. Gushan, kamu tamat. Kamu tidak akan mungkin bisa naik ke tingkat kelima. Benda suci ini milik Jepang kami. Benda suci, jika kau ingin membunuh, aku persembahkan nyawaku sebagai tumbal, menjadi pelayan dewa selamanya. Hanya demi bisa naik ke tingkat kelima. Gushan, jangan! Cepat kembali! Tingkat kelima! Gushan, apa gunanya kamu menukar nyawamu hanya untuk naik ke tingkat kelima? Aku sudah lolos ujian. Sekarang akulah pemilik benda suci ini. Mulai sekarang, kamu adalah budakku. Menumbalkan nyawa, menjadi pelayan dewa selamanya. Kakek Gu, Anda dan suku kita sudah berbuat cukup banyak. Selanjutnya, serahkan padaku. Waktu tengah hari sudah tiba. Bahkan jika orang ini berhasil naik ke tingkat kelima, kita tetap menang. Tua bangka, aku perintahkan kamu untuk segera mengumumkan sekarang. Benda suci ini milik Jepang kami. Aku nyatakan, mulai sekarang, benda suci Shaman menjadi milik Shaman masih punya aku. Aku ingin menantang benda suci. Wujud roh itu benar-benar persis dengan roh benda suci milik Dewa Agung dulu. Siapa gadis ini? Nona, melihat wajahmu, kamu bukan dari suku Jepang. Di sini sangat berbahaya. Sebaiknya kamu segera pergi agar tidak terluka. Tenang saja, dengan kekuatan mereka, dia tidak akan bisa melukai. Kamu kuayanya kecistolapi iki. Kamamu, kamami mueri ishi kelajamunto yai, kaman yantu. Meneruskan koleku. Ada orang yang mengandalkan cara licik dan bantuan orang luar hanya untuk merangkak ke tingkat kelima. Apa haknya untuk pamer kekuatan di sini? Kamu! Bagaimana mungkin kekuatanku begitu besar dan dengan segenap tenaga aku hanya bisa naik ke tingkat kelima tangga langit, sedangkan dia dengan kekuatannya sendiri bisa naik ke tingkat pertama dengan begitu mudah. Nona, jangan lakukan itu. Hati-hati, jiwamu hancur lebur. Kita adalah satu keluarga. Aku juga harus melindungi warisan Shaman. Mustahil! Ini benar-benar mustahil. Dia hanya seorang gadis ingusan. Bagaimana mungkin bisa naik ke tingkat 3 dengan begitu mudah? Sebenarnya apa asal-usulnya? Lalu kenapa? Dia tidak punya kekuatan giok. Dia hanya bisa berhenti di sini. Bahkan jika naik ke tingkat 3, lalu kenapa? Dia tetap tidak bisa menandingi Jepang. Benda suci tetap milik Jepang kami. Gadis ini ternyata berhasil naik ke tingkat keempat. Nona, kamu... Apa? Dia ternyata berhasil naik ke tingkat kelima. Dia pasti menggunakan cara yang aneh. Tapi dia pasti tidak akan bisa melangkah lebih jauh lagi. Hehe, waktu tengah hari sudah tiba. Bahkan jika dia naik ke tingkat kelima, lalu kenapa? Aku sudah menang. Kecuali dia bisa melebihiku. Selanjutnya, serahkan pada kami. Tidak. Hanya 5 tingkat. Tingkat ke-6.
Tingkat ke-7. Tingkat ke-8. Bagaimana mungkin? Gadis ini masih terus melangkah maju. Ini sudah tingkat terakhir. Mustahil! Benar-benar mustahil! Aku meminjam kekuatan dari 3 penyihir, baru bisa naik ke tingkat ke-5. Atas dasar apa gadis ingusan ini bisa naik ke tingkat ke-5? Atas dasar apa? Aku adalah takdir yang terpilih, hadir demi warisan syaman. Sampah pengkhianat bangsa sepertimu tidak pantas bersaing memperebutkan benda suci bersamaku. Sepertinya benda suci ini sangat patuh ya. Ayah, Jepang, kalian kalah. Mustahil! Benar-benar mustahil! Itu Dewa Agung. Dewa Agung telah kembali. Apa? Benda suci itu ternyata mengakui pemiliknya. Warisan Saman sudah terputus. Bagaimana mungkin dia bisa membuat benda suci mengakui pemiliknya? Ini pasti jebakan yang kamu buat. Sengaja berpura-pura menjadi dewa untuk menghentikan kami merebut benda suci. Merebut? Barang ini memang milik kami sejak awal. Cari mati! Hentikan! Dia ternyata bisa menggunakan kekuatan langit. Komunikasi spiritual matahari. Komunikasi spiritual matahari. Ini adalah kemampuan tertinggi dari klan Saman. Selain dia, tidak ada orang kedua di dunia ini yang bisa melakukannya. Baik. Bahkan jika dia merebut benda suci itu, lalu kenapa? Jepang kami sudah mengajukan permohonan warisan budaya dunia untuk Saman kalian ke aliansi budaya. Begitu masa pengumuman selesai, kalian tetap harus menyerahkan benda suci ini dengan kedua tangan kalian. Sihir jahat apa yang kamu gunakan padanya? Aku katakan sekali lagi, sejak kapan barang milikku menjadi milikmu? Benar. Sebelumnya kalian bilang, jika kami bisa membuat benda suci beresonansi, kalian akan pergi. Kenapa? Mau ingkar janji? Benar, tadi bukannya sombong sekali. Sekarang benda suci sudah mengakui pemiliknya. Kita lihat bagaimana kalian bisa sombong lagi. Ini jelas-jelas kamu. Ini jelas-jelas gadis ini menggunakan cara-cara licik. Kalau begitu katakan, bagaimana kami berbuat curang? Tunjukkan buktinya. Benda suci yang sudah lama diincar, pada akhirnya malah berakhir sia-sia. Ayah, rasanya pasti tidak enak kan? Bagaimana mungkin aku berakhir sia-sia? Aliran warisanku sudah terbentuk, dan pengajuan warisan budaya dunia Jepang kami juga sudah berhasil. Bahkan jika punya kemampuan setinggi langit, tidak akan bisa mengubah hasil akhirnya. Benar-benar tidak masuk akal. Benar. Kalian lupakan saja niat itu. Warisan Syaman ini milik Jepang kami. Syaman adalah akar dari negeri besar kami, tidak ada yang bisa merebutnya. Bahkan jika teknik rahasia syamannya sangat hebat, lalu kenapa? Pengajuan warisan budaya bukan urusan satu orang saja. Sekarang tanpa aku sebagai pengurus kiri, 6 pengurus kalian berkurang 2. Dengan apa kalian mau mengajukan warisan budaya? Itu bukan urusanmu. Baik, belum melihat kenyataan, belum mau menyerah ya? Aku sangat menantikan hari pengumuman aliansi budaya nanti. Aku ingin melihat ekspresi putus asa semua orang saat itu. Kita lihat saja nanti di sana. Oh ya, aku sarankan kalian membiasakan diri dari sekarang. Jika nanti menyebut diri kalian sebagai klan Syaman, ingatlah untuk menambahkan kata Jepang kami di depannya. Ayah, kamu pengkhianat negara. Kamu pantas mati. Berhenti. Apa aku mengizinkan kalian pergi? Apa maksudmu? Memangnya gadis ingusan sepertimu bisa menghentikanku? Sejak kapan klan Syamanku menjadi kesemek lembek yang bisa dipermainkan orang sesuka hati? Gadis ini benar. Kita tidak boleh bersabar lagi. Kamu pikir desa Guwai kami adalah tempat yang bisa kamu datangi dan tinggalkan sesuka hati? Nona, apakah Anda ingin menghancurkan senjata sihirnya dulu atau memusnahkan jiwanya? Mengkhianati suku sendiri dan bekerja sama with orang luar untuk merusak aliran energi. Menurut aturan suku, bagaimana seharusnya ini dihukum?
Hanya dengan kemampuanmu saja ingin mengendalikanku. Aku tanya padamu, apakah semua pria di klan Shaman kalian itu pengecut? Sampai membiarkan seorang wanita menginjak-injak kepala kalian. Ayah, jaga bicaramu. Apa identitas dia dan apa identitasku? Dia pantas mengendalikanku? Aku ini pengurus Kiri. Sepertinya kamu sangat bangga dengan identitasmu sebagai pengurus Ki. Tentu saja. 6 pengurus adalah pelaksana di samping Dewa Agung Shaman, di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Pelaksana lalu kenapa? Ujung-ujungnya tetap saja penjaga Dewa Agung. Kamu benar-benar terlalu sombong. Bocah. Kekuasaan yang ada di tanganku dengan identitas ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu nikmati seumur hidupmu. Karena kamu adalah pengurus Kiri, katakan padaku, apa tugasmu sendiri? Biar aku yang memberitahumu. Tugas pengurus Kiri adalah membangun penjara, menekan dan menyucikan roh jahat. Dia adalah pelindung klan Shaman. Benar sekali. The film was translated and narrated by M Media. Sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan padaku? Banyaknya anggota suku yang terluka di luar sana juga adalah ulahmu. Ayah, apa yang telah kamu lakukan tidak bisa dimaafkan oleh langit dan bumi. Ayah, dulu aku hanya mengira hatimu tidak lurus. Tidak kusangka kamu begitu kejam. Bahkan tega mencelakai orang-orangmu sendiri. Kalau memang aku yang melakukannya, lalu kenapa? Jika aku tidak melakukan itu, bagaimana aku bisa mengalihkan perhatian kalian? Merebut kembali benda suci dan menguasai kuil pendeta? Sebagai pengurus, melanggar aturan leluhur, menggunakan sihir untuk mencelakai sesama anggota suku. Ketua Gu, katakan menurut aturan suku, bagaimana seharusnya ini dihukum? Cabut paksa identitas pengurusnya. Usir dari suku kita dan tidak boleh kembali lagi selamanya. Pergi dari sini! 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 Kalian semua diam! Aku sudah keluar dari suku kalian. Kalian tidak punya hak untuk menghukumku. Mereka tidak punya, tapi aku punya. Hanya dengan mengandalkan gadis kecil sepertimu? Pengurus Kiri Ayah telah mengkhianati klan Shaman dan melukai anggota suku. Sekarang identitas pengurusmu dicabut, dan keturunanmu akan kehilangan kekuatan spiritual selamanya. Gadis ini bahkan bisa terhubung dengan kekuatan spiritual dunia lain. Kamu sebenarnya siapa? Namanya, seorang pengkhianat sepertimu tidak pantas untuk mengetahuinya. Warisan Shaman sudah terputus. Bagaimana mungkin kamu masih memiliki kekuatan seperti ini? Sebenarnya siapa kamu? Bisa menghubungkan langit dan bumi dengan dunia lain. Menarik keluar jiwa. Orang yang memiliki kemampuan seperti ini sejak dulu hanya... Tuan Changzu. Orang ini sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Cepat bunuh dia! Aura yang sangat kuat di matanya. Sepertinya semua orang hanya pantas menjadi semut. Dia jelas bukan orang biasa. Salah paham. Ini salah paham. Kami tidak bermaksud menyinggung. Tuan Changzu, apa yang Anda lakukan? Dasar tidak berguna. Orang yang begitu berkemampuan dan berwibawa, beraninya kamu menyinggungnya. Tapi, bahan untuk pengajuan warisan budaya dan juga pihak aliansi budaya, semua hubungan di sana akulah yang membukanya. Kamu sudah kehilangan kesadaran dan kekuatan spiritualmu. Tidak berharga lagi. Dan sudah tidak ada gunanya lagi bagi Jepang kami. Nyonya yang terhormat, kami telah mengganggu. Jika tidak ada urusan lain, kami akan pergi dulu. Berhenti! Nyonya yang terhormat, apa ada perintah lain? Bawa dia pergi juga sekalian. Baik. Tidak membasmi sampai habis, tapi tidak membiarkan begitu saja. Inilah wibawa Dewa Agung kita. Tidak boleh membiarkan mereka pergi. Minggir! Sekarang yang terpenting adalah menghentikan rencana pengajuan warisan budaya Jepang mereka. Kita harus merebut kembali warisan Shaman kita. Nona, Anda hebat sekali. Tolong selamatkan warisan Shaman kami. Nona, ilmu Shaman Anda hebat sekali. Bolehkah saya...
Nona, Anda hebat sekali. Mulai sekarang kami akan mengikutimu. Nona, kemampuan medis saya tinggi. Saya bisa berguna jika mengikuti Anda. Padahal aku yang datang duluan, tidak disangka aku, seorang diakenku, harus berebut untuk berguru pada seorang gadis muda. Kamu ini benar-benar tidak punya kepekaan. Kenapa denganku? Aku juga sangat hebat, tahu? Hebat. Memangnya kamu bisa dibandingkan dengannya? Bisa mempelajari 1 atau 2 jurus darinya saja sudah merupakan keberuntunganmu. Nona ini sangat hebat. Jika dia bisa membantu melestarikan syaman kita, mungkin masih ada harapan. Tapi Afu dan yang lainnya sudah berhasil memindahkan jiwa dan tinggal setengah bulan lagi sebelum penilaian publik. Sekarang Diaken Suo juga sudah tiada, kita bahkan tidak bisa mengumpulkan 6 Diaken utama. Lagi pula, rahasia syaman tidak pernah diajarkan kepada orang luar. Nona mungkin tidak akan mengajari kita. Kemarilah. The film was translated and narrated by M Media. Siapa namamu? Murid bernama Cheng Guang. Saya ingin mewarisi ilmu syaman dan mengembangkannya. Nama yang bagus. Aku akan memberimu hadiah. Mulai sekarang, kamu adalah Diaken Suo yang baru. Dia benar-benar. Nona itu ternyata mewariskan tanda totem Diaken Suo kepada Cheng Guang. Ini bagaimana mungkin? Apa yang tidak mungkin? Cheng Guang sejak kecil sangat menyukai budaya syaman. Dan dia juga yang paling giat berlatih langkah tari. Sangat wajar jika diwariskan kepadanya. Tapi 6 Diaken utama selalu diwariskan turun-temurun. Belum pernah terdengar identitas seseorang dirampas lalu diberikan kepada orang lain. Hanya ada 1 orang di dunia ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Yang Anda maksud adalah Dewa Syaman. Nona yang dulu itu? Ayah, Anda sudah pikun. Nona sudah menghilang selama 10 tahun. Bagaimana mungkin tiba-tiba muncul di sini? Kamu tidak mengerti. Aku sangat yakin Nona pasti masih hidup. Kepala kuil, Anda benar-benar sudah pikun. Gadis ini memang menang melawan Afu, tapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan bakat Nona? Benar, jika kita bisa menemukan Nona, kita tidak perlu khawatir lagi tentang pengajuan warisan budaya tak benda. Tidak. Tahukah kalian mengapa 6 Diaken utama bisa menjadi Diaken? 6 Diaken utama awalnya dipilih langsung oleh Dewa Syaman. Kemudian setiap kali seorang Diaken meninggal, mereka akan memilih keturunan terbaik untuk menjadi Diaken baru. Tidak semua orang bisa menjadi Diaken. Hanya mereka yang diakui oleh Dewa Syaman yang bisa menjadi Diaken. Kepala kuil, maksud Anda, Nona ini? Hanya dia di dunia ini yang bisa melakukannya. Mungkinkah gadis ini benar-benar Nona yang mewarisi takhta Dewa Syaman dulu? Dewa Syaman? Cheng Guang, apa yang baru saja kamu katakan? Dia adalah Dewa Syaman. Gadis ini benar-benar Dewa Syaman cilik yang hilang 10 tahun lalu? Ini terlalu kebetulan. Dewa Syaman kita ternyata adalah Syaman kultivasi ganda hitam dan putih yang langka dalam 1000 tahun. Ini bagaimana mungkin? Kakek Gula, apakah Anda benar-benar tidak mengenali saya lagi? Nona, benarkah itu Anda? Tuhan memberkati klan Syaman kami. Nona kami telah kembali. Dewa Syaman kami telah kembali. Cepat, beri hormat bersamaku kepada Dewa Syaman. Hormat kepada Dewa Syaman. Diaken Suo Cheng Guang menghadap Dewa Syaman. Diaken Gugusan memberi hormat kepada Dewa Syaman. Diaken Medis Yiyu menghadap Dewa Syaman. Diaken Burung Yuling menghadap Dewa Syaman. Diaken Angin Feng Shen menghadap Dewa Syaman. Menghadap Dewa Syaman. Sebangunlah. Terima kasih Dewa Syaman. Dengan adanya Dewa Syaman, kita pasti tidak akan membiarkan orang-orang Jepang merebut Syaman kita.
Aku akan pergi ke pertemuan pertukaran budaya syaman bersama kalian semua. Semoga kalian menang dalam pertarungan sihir. Percayalah pada Dewa Shaman. Dewa Shaman pasti menang. Percayalah pada Dewa Shaman. Dewa Shaman pasti menang. Dewa Shaman pasti menang. Dewa Shaman pasti menang. The film was translated Para- and narrated by M Media. Para juri silakan nikmati. Benda suci yang telah lama berdebu ini akan berbunyi kembali di tanganku. Tuan penyihir dari Jepang memang pantas menyandang reputasinya. Pemukul drum di tangannya sekilas terlihat bukan barang biasa. Energi jahat yang sangat kuat. Pemukul drum ini ada yang tidak beres. Palu roh asing adalah senjata mematikan yang ditempa dengan jiwa-jiwa penasaran yang tak terhitung jumlahnya. Sangat berbahaya. Senjata mematikan ini ternyata jatuh ke tangan Changsu. Sebenarnya siapa orang di belakangnya? Dengan jiwa sebagai persembahan, dengarkan perintahku. Berbunyilah! Tidak berbunyi. Tuan Changsu tampaknya gagal. Tidak seharusnya begitu. Tuan Changsu hari ini dianugerahi pecahan senjata spiritual Dewa Shaman. Bagaimana mungkin bahkan sebuah drum pun tidak bisa dia bunyikan? Dengan darah jantungku, hancurkan belenggu. Dewa Shaman bantu aku. Mengapa suara senjata spiritualku beresonansi with pemukul drum Changsu? Giok gantungan masa kecilku. Drum tebing berusia ratusan tahun ini ternyata berbunyi. Jiwa asli, segera kembali ke barat. Bubar! Dewa Shaman, terima kasih. Jangan memaksakan diri. Istirahatlah dengan kekuatan aslimu. Inilah kekuatan penyihir Jepang. Hehe, gelar tabib sakti pasti menjadi milik kita. Drum ini ternyata benar-benar berbunyi. Suara ini membuatku benar-benar tidak nyaman. Ini tidak terdengar seperti suara drum, melainkan seperti raungan roh-roh penasaran. Suara ini membuat hatiku merinding. Mungkinkah ini kekuatan liar dari syaman kuno? Kurang. Ini masih kurang. Bangunlah. Mengaumlah untukku. Pengawal, cepat hentikan dia. Benda mengerikan apa ini? Pengawal, kebencian dari jiwa perang di dalam drum dipaksa bangun oleh Tuan Changsu sehingga menjadi tidak terkendali. Hati-hati. Jangan pergi, kamu bukan tandingannya. Tadi mataku berkunang-kunang, seolah melihat gunung mayat dan lautan darah. Fenomena alam. Profesor Y, para juri sekalian, drum ini sudah berbunyi. Ada ratapan di dalam awan. Yang keluar dari drum ini bukanlah roh, melainkan niat jahat yang murni. Burung-burung juga mengatakan bahwa baru saja ada seseorang yang menyusup ke barisan Daxia untuk mencuri sesuatu. Skor giliran kalian. Jika takut, kalian bisa menyerah sekarang. Silakan perwakilan Daxia segera mengirimkan orang ke arena. The film was translated and narrated by M Media. Hanya sihir jahat yang sesat, berani-beraninya begitu sombong. Lihatlah aku menggunakan warisan drum petir untuk membuat semua orang kesiap. Di mana pemukul drumku? Tuan Muda Kuil, jangan bercanda. Bukankah drum petirmu selalu... Changsu, apakah ini ulahmu? Tuan Muda Kuilgu, makanan boleh dimakan sembarangan, tapi ucapan tidak boleh sembarangan. Kamu sebagai diakengu, bahkan tidak bisa menjaga senjata spiritualmu sendiri. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertanding. Kelayakan tidak ditentukan oleh sebuah senjata spiritual. Bagaimana ini? Tanpa pemukul drum, seluruh kemampuan Tuan Muda Kuil tidak bisa dikeluarkan. Bukankah ini jelas-jelas menindas orang? Waktu terus berjalan, jika tidak bisa bertanding, hanya bisa dianggap mengundurkan diri.
Burung-burung di pohon mengatakan bahwa baru saja ada orang berbaju hitam yang menggunakan sihir ilusi, menyentuh kotak Anda mencuri barang, lalu melompati tembok untuk melarikan diri. Di tubuhnya juga ada aroma kayu cendana. Yang dia curi hanyalah sepotong kayu, bukan kemampuanmu. Tapi, aku sudah kehilangan palu petir. Tidak ada cara untuk memicu energi spiritual langit dan bumi. Bagaimana cara menggetarkan drum kecil itu? Siapa bilang untuk memicu energi spiritual langit dan bumi harus menggunakan pemukul drum? Apa? Pemukul drum adalah benda luar, hati barulah media untuk berkomunikasi with roh. Drum penuntun ini kubuat saat pertama kali belajar, hari ini kuberikan padamu. Aku mengerti. Changshu, aku datang untuk bertanding. Baik. Tuan Muda Kuil tidak membawa pemukul drum, malah membawa drum mainan kecil. Ini benar-benar mempermalukan diri sendiri. Shaman Daxia ini telah layu hingga seperti ini. Bahkan tidak memiliki pemukul drum yang layak. Tuan Muda kelima terus memainkan drum mainannya itu? Apa dia sedang pemanasan? Mungkin dia tahu dia tidak akan menang, jadi dia naik ke sana hanya untuk membuat suara. Menyerahlah saja, ini terlalu memalukan. Daxia sudah hancur. Mereka benar-benar meremehkan pertandingan ini. Saya sarankan, langsung umumkan hasilnya saja. Tidak perlu membuang waktu. Kenapa terburu-buru? Waktunya belum habis. Ternyata memang tidak bisa apa-apaan ini. Tapi suara drum ini sangat merdu. Jantungku seolah-olah ikut berdetak mengikuti ritmenya. Ini tidak mungkin. Energi spiritual. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan, seluruh alam semesta merespon suara drum ini. Drum gunung ini sepertinya akan bangkit kembali. Apa yang menyerangku? Changshu, ini pasti ulahmu. Changshu di bawah panggung menggunakan sihir darah hitam untuk menyerang pikiran Tuan Muda. Tuan Muda tidak memiliki perlindungan spiritual, jiwanya bisa tertelan dan dia bisa mati. Bernapaslah, rasakan energi spiritual alam semesta. The film was translated and narrated by M Media. Wah, sepertinya ada burung yang berputar-putar di langit. Segala sesuatu merespons. Ini adalah perwujudan dari gunung dan hutan. Berdasarkan keputusan, meskipun perwakilan negara Wa yang membunyikan drum gunung ini terlebih dahulu, perwakilan Daxia berhasil membangkitkan drum suci, meluruskan yang salah, mengembalikan kebenaran, dan menunjukkan mukjizat. Pemenang babak ini adalah Aula Pemujaan Leluhur Daxia. Orang ini sangat menyeramkan, tapi terasa sangat familiar. Jangan kira jika aku kalah, berarti negara Wa juga kalah. Keras kepala sekali, Daxia kami adalah asal-usul syaman. Dan celah gunung yang sunyi ini adalah tempat kebangkitan energi spiritual syaman kami. Beraninya seorang pengkhianat sepertimu bicara besar. Daxia yang remeh, bagaimana bisa dibandingkan dengan negara Wa kami? Apa itu asal-usul syaman? Itu semua kalian curi dari negara Wa kami. Jika berani, mari kita bertanding sekali lagi. Hanya orang kecil sepertimu? Atas dasar apa menyuruh Daxia kami bertanding lagi? Kenapa? Jangan-jangan kalian takut? Baik,
Mau tanding apa? Kita tanding hukum alam ini. Siapa yang bisa memanggil angin, api, petir, dan kilat, dialah yang menang. Baik, kita tanding ini. Hawa Agung, jangan. Kita tidak bisa tanding ini. Angin, hujan, petir, dan kilat adalah hukum alam. Jika dipaksakan, bisa memicu bencana besar. Jika takut, menyerahlah lebih awal. Kami bisa menyisakan jasad yang utuh untuk kalian. Kami tunggu di sini besok siang. Hari ini, kalian sedang beruntung. Profesor Y, silahkan datang lagi besok. Shaman Daxia akhirnya akan melihat cahaya terang kembali. Shaman Daxia, kami masih bergantung pada Anda, Profesor Y. Kuharap Anda menjaga diri baik-baik. Pertandingan hari ini adalah karena ketidakmampuan bawahan Anda. Tapi, untuk pertandingan besok, murid Anda pasti akan mencabik-cabik mereka. Kali ini, aku hanya memberimu pelajaran. Wiying, guru negarawa. Jika besok berani kalah lagi, jangan salahkan aku jika tidak berbelas kasih. Baik, tapi hari ini aku melihat Ling Guangyao. Dia menghilang. Murid sangat mencurigai bahwa dialah Dewa Agung Saman. Oh, seberapa yakin kamu? Lebih baik salah bunuh daripada melepaskannya. Selain itu, tempatkan lebih banyak orang kita di suku Saman Daxia. Murid mengerti. Iya. Gui Huo, penyihir elemen api negarawa. Xie Feng, penyihir elemen angin negarawa. Tian Lei, penyihir elemen petir negarawa. Huan Hun, penyihir elemen jiwa negarawa. Ini adalah 4 master hebat dari negarawa kami. Siapa yang akan dikirim oleh Daxia kalian untuk bertarung? Dia lagi. Apa Shaman Daxia kalian sudah kehabisan orang? Omong kosong. Shaman Daxia kami mengutamakan keselarasan antara manusia dan alam. Bagaimana anjing penjaga negarawa sepertimu bisa menang? Tidak perlu banyak bicara dengannya. Baiklah. Kalau begitu, aku akan membiarkan dia merasakan kehebatan dari 4 master hebat kami. Ini adalah api gunung. Sepertinya bukan. Lihatlah, cahaya api yang membiru itu. Itu adalah api bumi. Satu api hantu saja sudah begitu hebat. Shaman Daxia ini pasti akan kalah. The film was translated and narrated by M. Media. Ini disebut saling menghidupkan antar segala hal. Meskipun Shaman Daxia kalian memiliki sejarah yang panjang, keajaiban di dalamnya mana mungkin kalian mengerti. Segala sesuatu saling menghidupkan dan saling membatasi angin, api, petir, dan kilat saling memperkuat. Hei, menurutmu Gushan ini pasti akan kalah? Benar sekali. Sudah lama sekali. Gushan bahkan tidak berani naik ke panggung. Apinya semakin besar. Jangan sampai nanti merembet ke kita. Ingatlah, menyatu dengan segala sesuatu di alam semesta, melahirkan suara hati alam. Pergilah. Awan mengunci gunung yang dalam, pejalan kaki pun sedikit. Tabuhan drum menggerakkan kultivasi, malam pun terasa dingin. Mata air jernih mengalir mengitari tamu setengah dewa. Asap dupa mengepul, menyampaikan kebenaran. Kejahatan tidak akan bisa mengalahkan kebenaran. Keturunan Konfusius berjalan di gunung. Apa aku berhasil?
Mungkinkah Shaman Daxia akan hancur di tanganku? Untuk apa kamu kesini? Besok sudah harus bertarung sihir. Aku gugup. Bagaimana jika aku tidak bisa memanggil angin, hujan, petir, dan kilat? Shaman Daxia kami yang diwariskan selama 5.000 tahun pasti akan dilindungi oleh para dewa langit. Apa yang kamu takutkan? Aku hanya takut saja. Kecuali jika kamu bukan keturunan Daxia, sehingga tidak mendapatkan perlindungan dari dewa langit. Bagaimana mungkin? Ingatlah, dewa-dewa Daxia kami semuanya terbentuk dari kebenaran. Kejahatan tidak akan bisa mengalahkan kebenaran. Dewa Agung, dengarkan aku. Daxia, 5.000 tahun. Kini aku dalam kesulitan. Bantulah aku melewati rintangan ini. Daxia sudah kalah. Seharusnya sudah ada keputusan, kan? Profesor Ye, aku sudah menunggu begitu lama. Bocah ini hanya berpura-pura misterius. Kalian tidak mungkin tidak sanggup menerima kekalahan, kan? Dewa Agung, aku berniat melindungi Daxia. Aku tidak bisa melindungi Shaman Daxia. Dengan muka apa aku akan menemui para leluhur? Profesor Ye memiliki hati yang murni. Shaman Daxia kami pasti tidak akan mengecewakan Profesor Ye. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ini bukan pertarungan sihir. Ini murni pembunuhan. Benar. Cepatlah menyerah. Itu lebih baik daripada mati. Cepat, selamatkan dia. Karena bocah ini mencari mati, kirim dia pergi saja. Kalah, tetaplah kalah. Bahkan jika terbakar menjadi abu, tetap tidak akan bisa menang. Menyatu dengan segala sesuatu di alam semesta, memberikan kehidupan baru pada segala hal. Hancurlah! The film was translated and narrated by M Media. Shaman Daxia kami selalu melahirkan kehidupan baru, bukan menghancurkan dunia. Negara Wa kalian tidak akan pernah bisa menandingi Daxia. Para juri sekalian, 2 babak telah berlalu. Pemenangnya sudah bisa ditentukan, kan? Ya. Berdasarkan diskusi kami, dalam pertarungan alam ini, Daxia menunjukkan kultivasi spiritual yang mendalam dan murni serta jalan keseimbangan. Oleh karena itu kami memutuskan. Tunggu dulu. 2 babak tadi hanyalah pemanasan main-main kami. Bagaimana bisa dianggap sah? Babak berikutnya barulah permulaan yang sebenarnya. Aturan pertandingan sudah ditetapkan sejak awal. Yang terbaik dari 3 babak aturannya. Dengan dewa kuno, itu adalah metode rahasia tanpa kehidupan. Bagaimana bisa diringkas dengan aturan terbaik dari 3 babak ini? 2 babak pertama mereka menang, itu hanya keberuntungan saja. Babak ketiga, pertarungan pemanggilan dewa yang berkaitan dengan kekuatan pamungkas Shaman, barulah ujian yang sebenarnya. Kenapa? Jangan-jangan kalian takut? Ini apa yang harus kita lakukan? Bisa jadi seperti ini. Memang benar, pertarungan pemanggilan dewa bisa mengusir roh jahat dan menghindari bencana. Inilah makna sebenarnya dari budaya Shaman. Pertarungan pemanggilan dewa membutuhkan kerjasama dari 6 diaken. Orang-orang dari perwakilan Daxia baru saja berkumpul di arena pertarungan sihir ini. Apa yang harus kita lakukan? Jika kalian tidak berani menerima pertandingan ini, akuilah bahwa kekuatan Shaman ini adalah milik negara Wakami. Kamu ini curang! Karena kalian para pencuri ingin melihat kemampuan yang sebenarnya, maka kami sebagai pemilik rumah sudah sepatutnya melayani. Babak ketiga ini, kami terima. Sepertinya Daxia kalian benar-benar kehabisan orang. Sampai-sampai membiarkan wanita bertarung. Bagaimana jika kalian menyerah saja dengan patuh dan mengakui bahwa Shaman berasal dari negara Wakami? Sudah kalah berkali-kali, masih saja bicara besar. Jangan sombong dulu di sini. Nanti setelah kami menang, aku akan membuatmu berlutut memohon ampun. Buatkan untukku. Sekelompok badut masih ingin memenangkan pertarungan pemanggilan dewa? Sungguh konyol. Kalian tidak akan bisa bangga lama-lama. Mari kita buktikan di arena pertandingan. Profesor Ye, mulailah. Semuanya, selanjutnya, mari kita tunjukkan budaya Shaman yang sebenarnya. Silakan tim dari Daxia dan negara Wa naik ke panggung untuk tampil. Pertunjukan Shaman dari negara mana yang lebih luar biasa, maka budaya Shaman akan menjadi milik negara tersebut. Kalau begitu, kami duluan. Silakan saja.
Selanjutnya, silakan negarawa tampil terlebih dahulu. Mereka. Langkah tarian ini sangat familiar. Sepertinya, itu adalah langkah 1000 jiwa kita. Dia berani menarikan langkah ini dalam upacara pemujaan api. Harus tahu bahwa salah satu langkah saja, jiwa dan raga akan hancur. Pertarungan pemanggilan dewa ini memang luar biasa. Babak ini, mereka sepertinya akan menang. Benar. Bagaimana tim Daxia yang dibentuk mendadak bisa dibandingkan dengan mereka? Changsu ini ternyata bisa membawakan langkah 1000 jiwa dengan begitu indah. Bagaimana ini mungkin? Benar-benar sekelompok orang bodoh yang tidak tahu malu. Menari seperti ini masih berani menyebutnya sebagai budaya syaman. Salah. Setiap gerakan mereka tidak hanya lebih cepat setengah ketukan, tapi juga kekurangan gerakan tangan yang paling krusial, berputar. Benar. Gerakan tangan langkah 1000 jiwa sangat ketat. Jika salah satu gerakan saja, itu akan dianggap menentang hukum langit dan akan menerima serangan balik mendatangkan bencana. Bagaimana bisa Changsu salah melakukan gerakan tangan? Ini pasti omong kosongmu. Sudah datang. Apa yang terjadi? Bagaimana apinya bisa jadi seperti ini? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Bola-bola api ini sepertinya sedang mencari target serangan. Itu adalah api hantu yang memakan energi manusia. Changsu terkena serangan balik. Hanya tahu bentuknya tapi tidak tahu keajaibannya. Dia ditakdirkan untuk terkena serangan balik. Bahkan jika aku terkena serangan balik, lalu kenapa? Asalkan bisa merebut budaya syaman, bahkan jika tubuhku terbakar api pun, aku rela. Baiklah, giliran kita yang tampil. Selanjutnya, giliran tim dari Daxia yang tampil di panggung. Tarian ini, langkahnya kenapa hampir sama dengan negarawa? Jangan-jangan Daxia benar-benar menirunya? Sudah kubilang sejak awal, mereka sama sekali tidak perlu naik ke panggung. Kenapa terburu-buru? Tontonlah dengan sabar. Baru tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Roh angin, dengarkan doaku. Bawalah suara hati ini ke langit ke-9. Aku adalah hantu, kasihanilah ketulusanku. Terangilah malamku yang dingin dan hangat. Leluhur bintang-bintang, ibu bumi, jubah hijau yang penuh belas kasih, tataplah anak-anakmu. Aku merasa tubuhku menjadi jauh lebih ringan. Benar. Penyakit nyeri dadaku sepertinya juga sudah jauh membaik. Berkat syaman, semoga para pengikutku sembuh dari segala penyakit. Terima kasih Dewa Agung. Terima kasih Dewa Agung. Bagaimana ini mungkin? Setiap nada sangat akurat. Setiap gerakan sangat pas. Ini bukan sihir. Ini adalah seni. Dalam legenda, syaman bisa menjelma menjadi dewa, mengusir roh jahat, dan berdoa untuk keselamatan semua makhluk hidup. Ini ternyata benar-benar nyata. Syaman Daxia kami akhirnya melihat cahaya terang kembali. Budaya syaman Daxia kami telah diwariskan selama ribuan tahun. Kini, ortodoksi telah kembali ke tempatnya. Apalagi yang ingin dikatakan oleh tikus-tikus negarawa seperti kalian. Bagaimana ini mungkin? Negarawa kami bahkan belum mencapai tingkat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, negarawa terus mencuri budaya Daxia kami, festival perahu naga, kaligrafi, bahkan tulisan Daxia pun ingin dicuri. Sekarang malah ingin mencuri sihir syaman. Pikiran yang tidak benar tentu saja tidak akan mendapatkan perlindungan. Benar. Syaman adalah budaya yang diwariskan secara turun-temurun di Daxia kami. Kalian para badut ini hanya berpikir untuk mencuri, pada akhirnya hanya akan terkena serangan balik. Kamu. Tulang Raja Wen. Sekarang sebagian besar tulang Raja Wen yang digunakan oleh syaman adalah tiruan. Punyamu ini ternyata asli.
Dari mana kamu mendapatkannya? Kamu belum layak untuk tahu. Bukan hanya kamu, bahkan orang di belakangmu pun tidak layak untuk tahu. Lagi dia. Koridor. Hei, Paman! Paman! Kamu anak dari keluarga mana? Di luar sedang ada pertarungan sihir. Bagaimana bisa kamu berkeliaran di mana-mana? Paman, aku Ayuan. Penyihir dari negara Wa ingin menjadikanku tumbal untuk menyelesaikan ilmu hitam mereka. Aku baru saja melarikan diri, dan mereka terus mengejarku untuk membunuhku. Paman, tolong selamatkan aku. Baik. Berdirilah, nak. Di tempatku ini, mereka dari negara Wa tidak akan berani berbuat apa-apa padamu. Terima kasih, Paman. Terima kasih, Paman. Bahkan aku sengaja terluka olehmu untuk mendapatkan kepercayaan Gulau. Dengan begitu mencuri keberuntungan negara Dacia bukankah semudah mengambil barang? Changsu, kamu terkena serangan balik adalah ganjaran yang pantas bagimu. Pikiranmu tidak benar. Kamu telah kehilangan kualifikasi untuk berkomunikasi dengan dewa. Sekarang, aku akan menarik kembali kemampuanmu. Siapa lagi dari kalian? Orang negara Wa yang berani banyak bicara. Ini adalah Jawen, dibuat oleh Kaisar Kuning, dari kulit binatang suci Kui. Hari ini kuberikan padamu. Setelah 3 babak pertandingan, Syaman Dacia berhasil mengalahkan negara Wa. Asal-usul Syaman telah kembali ke Dacia. Bagus. Dewa Agung, jika bukan karena Anda, Dacia kami yang agung masih akan ditindas oleh negara Wa. Sekarang, Syaman telah kembali ke asalnya. Aku pun bisa tenang. Masih profesor yang telah menjaga warisan Syaman. Dacia kami memiliki guru menantu seperti Anda. Ini juga merupakan berkah bagi Syaman. Aku tahu jika ada Dewa Agung, kita pasti bisa berhasil. Kalau begitu mari kita segera beritahu ayahku tentang kabar ini.